Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih mengalami peningkatan setiap tahun. Bukan hanya di rumah tinggal anak, kekerasan juga terjadi di fasilitas umum seperti sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang sistem penanggulangan kekerasan di dalam dan di luar lingkungan sekolah diharapkan dapat menjadi solusi pencegahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 2022 terjadi 21.241 kekerasan terhadap anak. Padahal pada tahun sebelumnya, jumlah kasus kekerasan anak tercatat 14.517 kasus di Indonesia. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup tajam dalam 2 tahun terakhir. Jadi dari hasil survei yang kami lakukan, prevalensinya itu yang terakhir tahun 2021 masih 4 dari 10 anak perempuan. Jadi kalau di ruangan ini ada 10 orang anak perempuan, 4 orang akan menyatakan dia mengalami kekerasan. Begitu untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki dia lebih kecil sedikit, 3 dari 10. Anak laki-laki yang mengaku mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Jadi kekerasan yang kami maksud sini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Sekolah dan rumah tempat tinggal anak menjadi lokasi paling tinggi terjadinya kekerasan terhadap anak. Adapun pelaku kekerasan tersebut adalah orang yang dikenal oleh sang anak. Beberapa faktor pemicu terjadinya kekerasan itu antara lain masalah kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan ketidakmampuan mengasuh. Kalau 3 tahun terakhir data di KPAI memang menunjukkan angka tertinggi itu kekerasan seksual, kemudian angka kekerasan fisik dan atau psikis. Ini juga luar biasa tingginya karena dari beberapa yang kami dapat itu salah satu trigger pemicunya adalah adanya pengaruh negatif atas digital terkait pesatnya informasi dan teknologi. Dan yang kedua permisivitas sosial budaya kita. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Catarina Mulyana menjelaskan, hampir setiap minggu pihaknya mendapat berita tentang adanya kekerasan yang melanda anak-anak, termasuk di sekolah dan rumah sebagai lingkungan sosial. Karena itu, pihaknya merevisi Permendikbud nomor 82 tahun 2015 menjadi Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Oleh karena itu memang akhirnya di dalam Permendikbud 46 kami mengubah kebijakan dengan membuat suatu pengaturan yang lebih rigid lagi dari definisi bentuk kekerasannya, dan yang paling utama adalah peran dari Satgas yang ada di daerah yang dulu dengan Permendikbud 82 sifatnya ad hoc, dengan Permendikbud 46 sifatnya tetap, dan juga bagaimana penguatan tim Satgas yang ada di sekolah dengan tugas-tugas yang lebih rinci lagi. Hingga saat ini, sekitar 27% sekolah yang ada di Indonesia telah memiliki Satgas Anti Kekerasan Terhadap Anak atau Satgas Anti Bullying. Meski demikian, partisipasi aktif dan pengawasan orang tua, seluruh elemen sekolah, dan lingkungan sosial tetap dibutuhkan untuk menekan laju angka kekerasan terhadap anak.